Jadi dia tuh cuma pengen buka les rating terus, nah gitu doang tuh. Nah itu ternyata tertanam dalam otaknya tuh. Padahal itu cuma sekali itu melihat itu. Sekali. Itu dia tertanam dalam otaknya. Oh ternyata nge-seks dengan perempuan itu menyakiti perempuan dalam otaknya dia. Dan itu juga nggak terkonfirmasi. Dia nggak di usia itu dia nggak tanya. Tapi yang tertanam, oh ternyata nge-seks sama perempuan itu menyakiti si perempuan dalam pikiran dia itu. Karena kan kita nggak tahu ya. Iya. Si teriakan ibunya itu minta maaf nih. Apakah teriakan kenikmatan atau bagaimana? Mungkin ini bagian satu dulu. Lucky Pad Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pad Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pad Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Boom, 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 boom. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak kosong. Kasihnya. Ya, sehat ya Kak? Alhamdulillah. Semoga semuanya dan pemirsa juga sehat. Amin. Sudah makan nggak? Lihat gendut. Lapar galak kenyang bego. Tapi enggak, kita mau mecahin jargon-jargon itu tuh, lapar galak kenyang bego. Kita udah kenyang nih. Biar nggak bego-bego amat. Biar nggak bego-bego amat, makanya kita mau bahas lanjutan terkait masalah LGBT. Tapi kali ini kita mau bahas tentang ini Kak. Cerita-cerita kasihnya di Peduli Sahabat kan banyak tuh Kak ya. Ya, mungkin teman-teman tahu dulu ya Peduli Sahabat ini apa gitu. Jadi Peduli Sahabat itu yayasan. Jadi kita berupa yayasan PIS. Yayasan yang didirikan tahun akhir 2015. Tapi saya sudah membantu teman-teman sejak saya kuliah. Ada keponakan jauh gitu ya yang dia kecanduan pornografi. Saya masih mahasiswa tahun 2008. Kecanduan pornografi. Oke. Nah, tahun 2008 tuh. Nah, kalau yang khusus yang LGBT itu tahun 2018. Oke, jadi jenjangnya lumayan jauh ya Kak ya. 2008, 10 tahun kemudian ya. Iya kan 2018. Agak jauh itu. Jadi kenapa selalu berkaitan dengan angka 8 saya juga nggak tahu. Karena angka 8 itu angka yang tidak pernah putus, selalu nyambung terus dia. Iya, jadi kita membantu teman-teman yang kecanduan pornografi, ya, kecanduan coli, onani, masturbasi, kemudian seks pranikah atau biasa disebut premarital sex. Iya. Teman-teman yang mempunyai orientasi yang seks yang berbeda dari kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang kan heteroseksual. Tertarik pada lawan jenis. Nah ini ada yang tertarik sesama jenis, ada yang sama binatang. Sama binatang. Ya benda-benda dan sebagainya. Kemudian game, kecanduan game. Kecanduan game. Jadi macam-macam nih sekarang, bahkan ada beberapa yang dia konsultasi misalnya nggak bisa tidur, insomnia ya. Insomnia karena nggak ngegame atau karena ngegame? Enggak, dia ada masalah gitu. Jadi tapi kita ini ya, walaupun yayasan ini di dalamnya ada para psikolog, psikiater, dokter dan sebagainya, relawannya, tapi kita bukan biro psikologi, bukan. Oh bukan. Ya, karena kalau biro psikologi kan ada memang ke arah terapi gitu ya. Kalau kita semacam guiding saja. Jadi kayak misalnya Bang Pet mau ke Bromo atau kemana, karena kan butuh guiding gitu kan, orang yang udah biasa ini. Nah nanti kita memandu, mengkonsultasikan. Oh kalau memang kamu bisa melakukan sendiri bisa kok gitu. Tapi kalau memang membutuhkan ahli, kan banyak gini Bang Pet yang mereka itu misalnya menghadapi masalah terus nggak tahu harus kemana nih. Betul. Kadang keliru. Misalnya langsung datang ke psikiater misalnya. Nah itu kan memang semestinya tahapannya ke psikolog dulu. Jika nanti membutuhkan obat-obatan baru ke psikiater. Nah kadang ada yang langsung ke psikiater sehingga bukan keliru ya. Kurang tepat lah. Iya. Jadi misalkan karena kalau psikiater kan arahnya ke obat gitu ya. Dokter yang belajar ilmu psikologi gitu.
Sehingga arahnya memang ada gangguan saraf dan sebagainya yang harus minum obat. Ya. Nah kalau kan mestinya ke psikolog dulu ya. Oh ini memang ada gangguan psikologisnya misalnya. Nah itu kan harus di masyarakat diberitahu karena pemerintah sampai saat ini kan belum mempunyai standar operasional prosedur. Oh belum ada itu Kak? Belum ada. Sampai hari ini? Iya sampai hari ini. Jadi Bapak Presiden pertama kita sampai Pak Jokowi yang terakhir. Walau alam nanti kalau Pak Prabowo ya. Ya baru Jadi saya mau ngomong. sistem sosialnya itu ya masih belum terinilah. Nah kita semacam menjembatanin gitu. Ya kalau alhamdulillah kalau di kita bisa misalnya ada gangguan kemudian bisa terselesaikan, tapi kalau enggak kita mengarahkan sebaiknya Bapak Ibu ke sini, bawa anaknya ke situ. Jadi kita memang arahnya bukan ke menerapi tapi guiding gitu. Guiding ya kan. Nah, kemudian akhirnya tadi itu ya seperti Bang Fed bilang kita banyak kedatangan klien-klien yang mungkin bagi cerita-cerita unik nih. Iya. Jadi mungkin di tengah-tengah saya sendiri pun ketika dengar cerita kasihnya beberapa kali saya mengernyitkan dahi asik. Aneh gitu ya. Jadi kayak memang ada ya gitu. Iya, jadi hal-hal yang unik, aneh dan memang nanti walaupun sebagian kita belum tahu latar belakangnya ya, ada sebagian, tapi setidaknya kita bisa menangkap benang merahnya. Kita harus hati-hati nih supaya nggak terjadi di tentunya putra-putri gitu. kita ya. Betul sekali. Yang bisa jadi kalau kita melakukan hal yang sama akan buahnya bisa berbeda gitu. Seperti itu. Jadi yayasan kita kliennya macam-macam gitu. Boleh Kak diceritain satu persatu? Maksudnya nggak dalam sesi ini nggak mungkin semua diceritain. Tapi hanya beberapa macam klien kasihnya yang pernah kasihnya tangani gitu. Memang awalnya mau saya bikin buku dulu tuh. Mau saya bikin buku, saya sudah kumpulin, sudah dapat lumayan banyak. Cuma kan memang belum ada kesempatan untuk menuliskannya. Kasih tahu idenya aja kan terus Nah makanya ini lewat video ini nanti saya akan bertahap ya, part per part. Mungkin ini bagian satu dulu. Seks sebenarnya bukan seks ya, maksudnya tuh dia part dari seksualitas gitu. Yang arahnya nanti juga ke arah seks yang bermacam-macam yang mungkin bagi orang jadi aneh gitu. Nah kasus yang pertama misalnya itu saya punya klien laki-laki, ya jenis kelaminnya laki-laki, sudah menikah, sudah punya anak. Setahu saya anaknya 2 kalau seingat saya ya. Anaknya 2. Ya seingat saya karena kan terlalu banyaknya klien. Gitu. Oh iya, jumlah yang kita tangani udah ribuan ya. Wow. Nah yang tercatat karena kita kan mulai pencatatan 2016 itu mungkin sekarang udah hampir di angka 600-an. 600 ya klien. Karena kan kita udah mendampingi cukup lama ya. Jadi tadi kita punya klien laki-laki itu waktu itu dia cerita, saya sudah berteman lama di Facebook dengan dia. Nah itu dia nggak dia mengikuti peduli sahabat kan ada di Facebook salah satunya. Jadi ngikutin, tapi kita sering ngobrol tapi dia nggak berterus terang kalau saya nggak tertarik sama jenis gitu, enggak. SSA berarti dia? Bukan dia nggak bilang kalau tertarik sama jenis gitu. Nah cuma setelah kenalan cukup lama dia baru cerita tuh, Kasihnya apakah saya termasuk orang yang tertarik sama jenis. Nah dia mulai cerita. Nah apa yang abang alami gitu ya, yang dialami itu apa. Jadi dia tuh ketika grow up itu ketika melihat laki-laki ya siapapun laki-lakinya kan seringnya pakai celana ya kalau laki-laki ya. Yep. Nah itu kan ada resletingnya kan. Nah itu dia cuma pingin membuka resletingnya kemudian dibuka cuma gitu doang tuh. Kan aneh ya, maksudnya tuh itu orientasi dia. Dia tertarik sama secara seks, tertarik sama perempuan kan, sudah punya istri, punya anak. Tapi dia kayak punya. Nah dia tanya, Kasihnya apakah saya same sex attraction, karena saya tuh cuma tertariknya seperti itu. Jadi ketika melihat ada laki-laki lewat atau apa gitu, terus melihat resleting itu kan, terus pengen I see fetish maksudnya ya. Jatuhnya fetish ya.
Saya kurang tahu ya karena kan kalau di psikologi nanti namanya macam-macam dan saya nggak hafal. Kalau yang saya kalau fetish kan arahnya ke benda-benda ya. Iya, nah, kayak kain jarik gitu, kain jarik pernah ada orang kan kain jarik dia. Nah itu kalau dia kan kayak berhasrat mengalami berhasrat berfantasi pada kain jarik Iya, itu betul, kan. betul. Kalau ini enggak. Cuma ngebuka aja. Jadi dia nggak kemudian berhasrat seks enggak. Tapi ke arahnya nanti kalau keterusan bisa sampai ke seks kan. Jadi dia tuh cuma pengen buka les rating terus nah gitu doang tuh. Apa sih Ciluk bah gitu, ciluk bah. Bah gitu. Nah, saya kan bingung ini masuknya apa ya di apa sih? Di psikologi itu masuknya apa gitu. Iya. Ini jadi tambah panas ya banyak orang ya. Nah, terus kemudian saya wawancarai, saya sedikit. Nah, ternyata dari ceritanya itu saya kayak menemukan kemungkinan penyebabnya nih. Apa tuh latar belakangnya dia begitu? Jadi dia memang dari anak hidup di kampung. Kan biasa ya kalau di kampung di Indonesia itu beberapa kampung ya di Jawa Barat bahkan mungkin di luar Jawa itu ketika dia SD sekitar kelas 2 3 itu sudah dimasukkan ke boarding atau pondok pesantren. Pondok, enggak dari TK atau ya biasanya SD kelas 2 atau 3 gitu. Nah, dia sama. Jadi karena hidup di kampung akhirnya dimasukkan ke boarding. Nah, suatu ketika kejadiannya cuma sekali, Bang. Jadi gini, kalau di pondok itu kan biasanya semaan ya, tahu ya? Semaan itu kayak misalnya Bang Feb membaca saya dengarkan, nah simaan ya, disimak. Oh, disimak. Nah, kalau orang kan semaan gitu kan, simaan. Iya. Jadi kayak didengarkan betul apa enggak nih. Nah, kan waktu itu cuma berdua sama abang kelasnya. Abang kelasnya oke. Tiba-tiba si abang kelasnya itu kan cuma berdua itu ngambil tangan kirinya kalau nggak salah itu dimasukkan ke sarungnya. Oke. Terus disuruh mempermainkan alat kemaluan si abangnya tadi. Itu kejadiannya ketika dia kelas 4 SD. Si abang kelasnya ini kelas 6. Kelas 5. Kurang tahu, pokoknya dia abangnya lah katakanlah iya. Kelas 5 kelas 6 entah SMP atau entah SD karena kan itu kalau di pondok pesantren kayak gitu kan campur ya. Ya campur. Biasanya tidak berdasarkan jenjang seperti di sekolah biasa. Paling dia nanti ambil paket A, B gitu. Yes. Terus itu kerjanya cuma sekali itu aja. Nah, saya kemudian membayangkan berarti gini, berarti si anak itu kan dia tanda tanya kan. Ngapain aku disuruh ngapain gitu. Karena kan masih bayangkan umur 4 SD gitu. Aku disuruh ngapain itu. Nah, dia nggak bertanya ke si abangnya. Aku disuruh ngapain, kan mungkin malu. Berarti nggak tanya sama misalnya kalau di pondok kan ada musrif ya. Musrif ustadz itu nggak tanya. Mungkin takut nanti kalau terjadi keributan atau apa. Iya. Nggak konfirmasi ke orang tuanya. Nah, akhirnya dipendam, semacam kayak dipendam itu kan. Nah, buahnya akhirnya seperti itu tuh. Inner child itu ya. Bayangkan kejadiannya cuma sekali tapi nggak terselesaikan, buahnya bisa seperti berkelanjutan itu. Sampai tahap dia sudah menikah. Sudah menikah. Jadi ya kayak penasaran itu tuh nggak selesai gitu. Oh iya, pertanyaannya kenapa sih tangan gue dimasukin ke dalam sarung kan itu kayak gitu. Mestinya ya kalau menurut saya misalnya saya masih kelas 4 SD terus ngomong sama papa atau mama saya misalnya, aku tadi kok waktu ini kok tanganku dikit, astagfirullah bisa bisa dijelaskan kan? Gitu, akan ada konfirmasi di situ ya, betul. Kan. Jadi memang di otak kita ini atau di memori kita itu ketika ada something wrong yang nggak selesai itu buahnya bisa bermacam-macam. Nah, ini bahaya berarti kan? Nah, iya kan, jadi kayak aneh gitu kan. Jadi dia bukan tertarik sesama jenis, arahnya memang ke seks karena di kemaluannya, tapi dia nggak tertarik. Nah, saya jawab, itu bukan same sex attraction namanya. Dia tetap hetero. Iya, tetap tertarik pada perempuan secara seks, tapi punya jadi aneh seperti itu tuh. Nah, tapi saya tapi yang dia mau lihat laki-laki kan, Kak? Iya, cuma laki-laki karena kan abang. Iya. Abang. Nah, cuma saya menyampaikan pesan itu kalau dilakukan terus, maksudnya nggak ditahan gitu ya. Kalau dia sampai melakukannya, itu bisa bergeser ya? Kemungkinan bisa bergeser. Ya? Iya, jadi bisa nanti malah jadi sesuatu yang lain kan mungkin
Kok beda? Kan mungkin minta maaf ya. Kan bentuk kemaluan laki-laki itu macam-macam kan. Jadi kan bisa jadi saya bilang, "Bang, hati-hati, itu sebaiknya segera ditangani. Kalau perlu datang ke psikolog, karena kalau enggak bisa akan Berkelanjutan terus ya. Gitu. Jadi bagi orang tua atau teman-teman ya yang calon orang tua, itu hati-hati dengan pola ketika di anak kita ada yang berbeda. Sebaiknya dikonfirmasi, apapun itu diselesaikan, karena kan kita nggak tahu buahnya seperti apa. Benar. Dan kalau ada teman-teman yang memang lagi nonton nih, ternyata dia juga korban. Sebaiknya segera dikonfirmasi ya. Konfirmasi dulu. Iya, jangan pokoknya diselesaikan lah. Itu yang karena nggak selesai tuh akhirnya jadi manja. Iya, jadi aneh gitu ya. Arahnya ke seksualitas tapi dia bukan tertarik sama jenis enggak, tapi jadi aneh gitu. Tapi kan. Dikhawatirkan tadi karena kan lagi-lagi saya ingetin sama bareng Kak Sinyo bahwa orientasi seksual itu pasti bisa berubah, bisa bergeser dia. Iya, bisa bergeser. Cuma bergesernya kan setiap orang bisa berbeda-beda. Iya, benar. Nah, ditakutkan kan kalau nanti misalnya nih tidur bareng pas tugas misalnya, terus jadi penasaran kan dia. Terus pas banget temennya yang orientasi seksualnya SSA juga. Ayo dong, palanya aja dulu gitu. Astagfirullah. Wah, ini bengkong pasti nih. Beda sama dokter hasilnya. Itu salah satunya nggak? Ada lagi nggak? Ya, malam ini kemungkinan malam ini hari ini. Malam terus kita syutingnya malam. Kemungkinan 4 aja ya. Boleh. Ya, karena kan supaya pas sama waktunya. Bener. Bisa. Supaya bisa berseri. Nah, yang kedua dia contekan ya. Boleh. Yang kedua hampir sama. Jadi dia itu termasuk awal-awal klien saya yang di awal-awal. Jadi dia salah satu dosen terkenal di Sumatera. Oke. Waktu itu mengadakan semacam ambil S3 kalau nggak salah di Yogyakarta. Nah, dia ikut tuh di Peduli Sahabat sebagai relawan. Bukan, ikut aja sebagai member gitu. Oke. Nah, tiba-tiba dia itu katanya tertarik sama saya. Tertarik sama Kak Sinyo? Bukan tertarik secara bukan tertarik secara seks enggak, tapi dia pengen mencium. Katanya cukup sekali aja saya pengen mencium. Apanya dicium? Ya muka waktu itu. Muka. Bagian muka apa bagian tertentu? Muka. Jadi mungkin karena dulu saya masih imun gitu. Masih waktu mahasiswa. Itu mutlak. Nah, itu berkali-kali nelpon saya waktu itu saya lupa. Saya sudah menikah apa belum saya lupa. Waktu itu saya. Nah, pokoknya dia berusaha. Pokoknya Kak Sinyo sekali aja. Saya pengen mencium Kak Sinyo gitu. Nah, saya penasaran tuh. Nah, ternyata setelah saya selidiki, itu dia sudah punya istri. Oke, sudah punya istri. Nah, tapi setelah beberapa tahun kemudian pisah. Cerai. Sama si istri tadi. Ketika saya tanya, itu dia secara seks tertarik pada perempuan. Jadi secara seks tertarik pada perempuan. Okay. Tapi nggak mau nge-seks sama perempuan. Nah, bagaimana sih dia? Nah, ternyata ada penjelasannya tuh. Gimana sih? Jadi dia itu ternyata dari kesimpulan kita bicara dan kesimpulan dia ya. Iya. Jadi pernah sama, kan hampir sama dengan yang pertama. Jadi ketika itu dia kelas 4 SD. Nah, tanpa sengaja jadi saya entah tahu apakah lewat pintu kunci atau lubang kunci. Atau memang mengintip. Jadi beliau ini melihat adegan ayahnya itu dalam pikiran dia ya, ini dari omongan dia itu setengah memperkosa ibunya. Jadi kayak hubungan suami istri, tapi si istri itu kayak nggak terima gitu. Jadi kayak entah kesakitan, dalam bayangan dia itu dipaksa sampai ibunya itu teriak-teriak, maksudnya kesakitan. Nah, itu ternyata tertanam dalam otaknya tuh, padahal itu cuma sekali itu melihat itu. Sekali. Itu dia tertanam dalam otaknya, oh ternyata nge-seks dengan perempuan itu menyakiti.
Menyakiti perempuan dalam otaknya dia. Dan itu juga nggak terkonfirmasi. Dia nggak di usia itu dia nggak tanya, tapi yang tertanam, oh ternyata ngeseks sama perempuan itu menyakiti si perempuan dalam pikiran dia itu. Karena kan kita nggak tahu ya. Iya. Si teriakan ibunya itu minta maaf nih. Apakah teriakan kenikmatan atau bagaimana kan? Atau mungkin saat itu lagi di konsep BDSM kali. Saya kurang tahu lah. Intinya yang tertanam waktu itu seperti itu. Maksudnya kan dikonfirmasi ya. Karena kan boleh jadi minta maaf. Perempuan ketika melakukan hubungan suami istri itu kan memang ketika dia nikmat itu kan memang hampir nggak bisa menahan suara. Kalaupun bisa menahan jadi aneh gitu. Karena misalnya minta maaf nih yang sudah punya anak-anak, saking nikmatnya dia jadi kayak ditahan malah jadi kayak suara yang aneh-aneh gitu kan. Karena memang secara natural itu saking nikmatnya bagi perempuan dia akan sampai teriak-teriak gitu. Nah, yang tertanam dalam dia saya kurang tahu ya. Intinya ketika dia melihat itu adegan itu, dia jadi punya pikiran bahwa oh ternyata seks itu menyakiti perempuan. Aku nggak mau menyakiti perempuan. Nah itu tuh. Loh, tapi ini menikah. Nah iya menikah, tapi dia nggak bisa ngeseks sama istrinya karena tertanam dalam otaknya kalau aku seks sama istriku akan menyakiti dia. Serem ya. Berarti selama dia menikah belum pernah berhubungan badan. Nah iya nggak. Jadi seingat saya nggak pernah. Jadi dia itu kayak akhirnya cerai itu karena tadi kasihan sama istrinya. Waduh. Serem ya. Jadi serem loh ini loh. Gak selesai masa lalu yang Nah akhirnya apa? Dia akhirnya ngeseks sama laki-laki. Ya. Nah jadi dia secara seks tertarik pada perempuan, tapi secara praktek dia prakteknya ke seks sama laki-laki karena dalam pikirannya dia itu, jadi dia bukan homoseksual, bukan. Awalnya Awalnya bukan. Nah kemudian mungkin bergeser gitu ya. Jadi homoseksual sekarang. Jadi biseksual mungkin. Tapi kan dia nggak berhubungan badan sama perempuan kan? Ya karena berarti nggak bisa dikatakan biseks dong kalau kayak gitu. Kan orientasi seksnya dia kan tertarik sama perempuan, tapi seksnya sama laki-laki karena dia punya pikiran kalau ngeseks sama perempuan akan menyakiti dia gitu kan. Jadi serem ya. Hidup lu aneh banget kan? sih. Hidup lu aneh beneran nih. Aneh lu. Aneh kan? Jadi itu sorry Kak, apakah itu bukan karena dia memang mau menutupi aslinya dia? Kalau mau menutupi nggak ada alasan alibi gitu. Iya, maksudnya tuh nggak ada gini. Nggak ada kepentingan ketika dia cerita ke saya itu terus kemudian mendapatkan apa nggak dapat apa-apa. Iya kan? Maksudnya apakah kemudian saya mengancam juga nggak bakalan mengancam dia gitu. Maksudnya nggak ada kepentingan dia cerita apa adanya. Itu yang dialami gitu. Jadi saya jadi serem juga gitu ya. Sampai akhirnya dia mau minta cium kakak. Iya, jadi dia cuma pengen aku lihat kasihnya tuh maksudnya pengen mencium gitu. Tadi karena kebiasaan seks sama laki-laki gitu ya, mungkin mengalami pergeseran yang awalnya heteroseksual menjadi biseksual. Terus apa yang kasihnya bilang sama dia ketika dia menyium kasihnya? Ya waktu itu sudah saya tolak. Enggak bisa seperti itu, kita temenan aja. Nah bahkan waktu itu ketika saya beberapa kali ngisi di Sumatera, dia pengen ketemu tapi enggak jadi gitu. Sama-sama kan kelas 4 SD tadi kan, sesuatu yang enggak selesai gitu. Ada apa dengan kelas 4 SD? Nah jadi hati-hati ya, yang belum terselesaikan masalahnya. Enggak, tapi emang gini sih Kak. Emang paling penting itu berarti mikir gimana caranya kita nggak melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri itu di dekat anak-anak gitu. Karena satu tadi dibilang perempuan itu kan paling susah untuk dia menahan apa yang sedang dia rasa gitu. Nah masalahnya gini Bang Fed, nggak semua orang itu punya kamar yang kosong. Oke lah, mungkin bisa disiasati pakai CTM. Anaknya biar tidur terlelap nggak bangun. Jangan lah. Jadi mestinya nih, misalnya kasihnya kalau ada yang tanya, kasihnya bagaimana supaya menghindari itu kalau memang minta maaf kalau rumahnya kan satu cuma petak. Cuma satu petak gitu. Itu saya waktu itu bilang ya, maksud nggak punya bantal, nggak punya sarung. Jadi ketika mau melakukan, anaknya ditutupi bantal tuh, ya kayak dibikin beteng gitulah ya. Terus dicurhat lagi lu. Terus ditutupin jari sarung. Iya. Sehingga nanti ketika goyang-goyang, itu tanda itu. Kok betengnya goyang-goyang, langsung kita jadi Power Rangers string. Tapi ini kalau ingat kelas 4 saya lupa ya waktu saya ngegepin orang tua saya lagi gitu. Astagfirullah. Iya benar pernah, tapi itu nggak ke bawah. Maksudnya
Nah itu waktu itu kalau Bang Ahmad terkonfirmasi nggak? Maksudnya tanya ke orang lain atau ngobrol sama kawan paling. Nah, kan berarti terus habis ada- itu kan kita naik nonton bokep kan. Astagfirullah. Iya maksudnya kita itu Jangan aja. dicontoh ya guys. Itu masa lalu. Akhirnya kita bisa mengkondisikan ketika kantong sperma kita penuh Kak, yaitu dengan manual. Nah, dikeluarkan secara manual ya. Nah, berarti ini terkonfirmasi kan? Maksudnya tuh kakak nggak jadi bertanya-tanya lagi. Enggak, gitu. udah tahu saya pasti. Tuh pasti dia lagi main kuda-kudaan. Insya Allah beliau sudah tobat ya guys. Amin ya Allah. Sudah menikah ya. Gitu. Jadi itu contoh yang kedua. Jadi memang ya kembali hati-hati lagi tadi ya. Iya benar tuh tadi. Aduh. Itu kan yang tadi kelas 4 lagi. Nah. Apakah yang ketiga model kelas 4 juga? Ada apa? Saya- Akhirnya sepertinya ada apa dengan kelas 4? Tentu itu nanti thumbnailnya bikin cang ada apa dengan kelas 4 tuh. Kalau yang ketiga ini juga agak aneh. Jadi klien saya waktu itu lagi konsultasi. Dia tertarik sesama jenis. Oke. Nah, tapi medianya itu murotal. Tahu mungkin bagi bentar. Nah, sebentar bagi teman-teman yang non muslim kalau non yang muslim murotal itu adalah lantunan-lantunan ayat Al-Quran. ya, bacaan ayat Bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang Al-Quran. biasanya indah gitu ya. Dan biasa disetel oleh umat muslim. Iya itu gitu. terus maksudnya diapain? Nah, kalau ini saya masih agak terkonfirmasi, maksudnya agak memahami. Jadi dia itu Gue balik topik gue nih. Masa murotal dijadiin bahan gimana jadi sih? ketika dia mendengar suara murotal, terutama yang dari orang Arab, itu dia langsung konak. Maksudnya itu Ereksi, ya. Nah, kalau itu saya masih bisa memahami yang ini, tapi kan aneh juga ya, Mas, Aneh lah. sampai sebegitunya gitu. Saya tanya berarti abang ketika mendengarkan suara murotal itu membayangkan orang Arab? Iya. Jadi Wah. dia memang, astagfirullah ya. Ini pelaku laki kan? Ya, sesama jenis. Jadi dia itu tertarik pada orang tipe yang orang Arab. Oke. Nah, orang Arab. Nah, sehingga saya agak masih terkonfirmasi, masih bisa agak memahami, tapi kan jadi aneh gitu ya. Maksudnya kan gini, kalau Kalau suara di orang Arab oke lah Kak. oh enggak, misalnya kalau Iya, ini kan kayak atau murotal, lantunan pornografi Quran ini kan gitu. murotal. Terus Gila. Astagfirullah. saya kan jadi aneh lah. Kita kan kalau misalnya Qul huwallahu ahad Allahu samad kan ya kita meresapi ini kan bahwa jadi Allah Esa. malah yang terbayang. Astagfirullahaladzim. Enggak ini gila sih. Ini sih dari tadi yang tadi ya. Ini sih paling gila sih ini. Iya ini paling gila loh ini loh. Sakit loh ini loh. Jadi aneh kan, maksudnya kalau misalnya nih kita ya suara-suara yang memang arahnya ke seks misalnya. Ya. Bisa kita main game God of War. Iya terus ada suara-suara desahan. Ya, Oke lah. Oke lah gitu. Oke. Nah ini kan kita lagi mendengarkan ayat suci firman Tuhan. firman Allah Tuhan gitu ini. loh. Iya oke lah misalnya membayangkan orang Arab tapi Nggak gitu juga Kak. Lagi Sampai- dengerin murotal sampai begitu. Kamu pelakunya. Gila kamu ya. Jadi, Gila lu. berarti kan itu kayak saya kurang tahu ya, mungkin efek nonton pornografi yang berlebihan atau bagaimana sehingga sangat tertanam gitu. Saya membayangkannya ketika mendengarkan langsung yang terbayang itu orang Arab dan tentunya dengan berbagai macam yang dia bayangkan gitu kan. Gila Kak ini jujur ya. Ini jujur nih brother nih. Nih gua nih kan lagi kita kan bandel ya kan dulu kan. Itu kita bandel denger ajan aja berhenti gitu ya. Entar dulu ajan gitu. Iya. Matiin dulu bokepnya gitu kan. Iya kan? Maksudnya kita lagi ngelakuin dosa ada ajan berhenti dulu Iya, gitu. iya. Ini suara Ini malah lantunan suara Quran ada. dia malah sange kan aneh gitu loh. Gila sih. Iya itu di Ruqyah sih kayaknya penyakit. Padahal kan dia lagi ngeroyak sendiri-sendiri. Oh iya gimana Ruqyahnya ya? Coba nanti kita tanya si Al-Fatih Nah, Al-Sahabi. berarti cari yang membaca ru'yanya itu Bukan orang Arab. Lampung. Mana nih Jawa Tengah. Oh, Gini. berarti hanya Arab aja dia. Ya, dia memang menyukai sesama jenis dengan tipe Arab gitu. Cuma kan kalau menurut saya juga itu berlebihan. Maksudnya itu jadi Berlebihan. Asli. Maksudnya terlalu over gitu. Iya kalau pas enggak. Misalkan ada tuh kan orang Arab yang nyanyi-nyanyi kan juga ada kan. Itu masih oke lah kita masih tapi kalau ini kan ayat Al-Quran yang Tapi dia pernah klimaks ketika dengerin ayat Quran. enggak, dia sampai cuma sangi aja. Jadi kemudian jadi ya kayak ereksi gitu. Oh, gila. ABD dia.
Tahu ABD? Nah, Anak muda aja. ini pun saya kurang tahu ya dalam bahasa psikologisnya apa, karena kan kita cuma terima klien. Mestinya ada, tapi karena saking banyaknya istilah-istilah, nanti teman-teman malah bingung. Bisa cari sendiri. Iya, gak apa-apa biar kita tahu aja, maksudnya ada loh ternyata orang yang sampai seaneh itu gitu. Iya. Apa yang melatar belakangi dia? Tadi kan terjawab bahwa suara laki-laki Arab. Tapi kalau misalnya dia bukan orang Arab lalu baca Qur'annya kayak orang Arab, bisa juga dong. Bisa dia? juga gitu, karena dia membayangkannya orang Arab. Jadi dia terutama yang suaranya orang, kan memang beda khas ya. Kalau misalnya bacaan kita nih orang Indonesia sama orang Arab kan memang apa sih, kayak cengkoknya itu memang cengkoknya memang berbeda gitu kan. Ada bedanya. Ada dikit bedanya lah. gitu. Yang terakhir, yang terakhir. Masih nggak bisa terima kepala aja yang tadi nomor 3 aja. Ini baru bagian 1 loh ya. Ini baru part 1 nih. Iya, nanti kasih judulnya Seks Aneh Iya bagian benar. 1. Seks aneh bagian 1, Cang. Yang keempat Kak, ini lebih aneh lagi. Nah, ini nih juga, kalau ini memang sangat terkenal di Peduli Sahabat, di grup Peduli Sahabat. Jadi memang heboh waktu itu. Jadi dia itu aslinya tertarik secara seks pada perempuan, jadi heteroseksual. Hetero, oke. Nah, kejadiannya itu seperti ini, dimulai dari ketika dia SMA laki-laki. Minta maaf ya, saya nggak body shaming. Orangnya memang mukanya Agak cabi gitu. Bukan, mukanya itu nggak laki-laki tapi nggak menjual gitu lah. Oh, not good looking. Jadi dia itu sudah nggak kuat SMA itu mau nge-seks gitu. Nah dia nawari ke perempuan nggak ada yang mau. Astagfirullah gitu. Nah qadarulahnya Bang Fed, dia akhirnya tertarik dia melakukannya, ada tuh sesama jenis yang mau disodomi sama dia. Nah akhirnya dia melakukan tuh. Nah qadarulahnya dalam perjalanan hidupnya dia itu kemudian masuk di salah satu milik pemerintah lah, saya nggak sebutkan departemennya ya, tapi dia termasuk salah satu pejabat di negeri ini, pejabat yang cukup terkenal di dunia internet dan sebagainya, menerbitkan buku dan sebagainya. Eselon berapa? Pokoknya inilah gitu kan. Makanya teman-teman ini sebelum saya lanjutkan ya, teman-teman yang lihat di televisi, orang-orang yang dibanggakan itu kadang belum tentu seperti di gambaran teman-teman, karena bisa jadi mereka klien saya. Aduh, ibu-ibu, standarnya coba digeser, jangan lagi PNS ibu-ibu. Nah, kan kemudian dia dapat uang banyak di situ karena memang ya jabatannya pinter dan memang berani dan sebagainya. Nah, ketika uang banyak itu ternyata dia memakan semua, Bang Fed. Apa sih memakan semua? Pokoknya ya laki-laki, ya perempuan, ya waria, ditakis bais lah ya, disikat habis semua. Bahkan ketika beliau itu masuk ke psikolog, konsultasi, psikolognya perempuan kena. Itu kena. Jadi sakti juga dia. Jadi karena ya walau alam mungkin uang dan sebagainya. Ya, lu punya duit, lu punya kuasa gitu. Saya bahkan tahu harga-harganya waktu itu sekitar 2016 dari beliau. Jadi kalau dengan laki-laki Kak Sinyo itu sekitar 300.000. Tapi dia yang jadi laki-lakinya. Iya, jadi sebagai dia yang ngefuck yang sebagai topnya. Itu sekitar 300.000. Tempat udah kita, transport udah kita, jadi bayarnya mau main aja. Bayarnya 300. Kalau sama perempuan sekitar 500.000. Nah sama waria paling mahal 1 juta. Sama waria? Iya. Shimel? Iya, saya tanya kenapa dengan waria lebih mahal, karena itu untuk perawatan, ya mungkin rambut-rambutnya ini di waxing dulu gitu ya. Terus sama kalau waria itu mau melakukan apapun. Saya ulang, mau melakukan apapun. Mungkin minta maaf kalau perempuan disuruh lasik jijik gitu. Agak, ya. Iya. Kalau yang laki-laki ya udah gitu. Nah, kalau si perempuan si yang waria ini tuh memang mungkin kayak yang pernah kita bahas ya, dia arahnya ke sex worker gitu, sehingga yang aneh-aneh gitu mau. Oke. Nah itu sampai dia punya istri itu masih melakukan seperti itu. Bayangkan Bang Fed, dia sampai menikah siri 2 kali. Itu yang dinikahi. Yang gak dinikahi walau alam. Nah jadi dia tuh semua dimakan.
Nah tobatnya itu ketika dia itu di penjara. Kena kasus korupsi. Klunya di penjara ya. Kena kasus korupsi. Ini klunya di penjara. Nah di penjara itu anehnya dia jatuh cinta untuk pertama kalinya dalam tanda kutip ya sama waria. Jadi satu sel, tapi mereka nggak nge-seks, tapi kayak dia, saya kurang tahu ya. Pokoknya dia itu jadi tobat gara-gara si waria itu. Masa kagak nge-seks dia? Enggak. Jadi betul-betul jatuh cinta sama si warianya itu, yang notabene laki-laki ya. Si warianya juga pengen tobat. Nah cuma si warianya ini nggak menghubungi Peduli Sahabat. Jadi beliau itu mengakses Peduli Sahabat, menghubungi saya lewat HP yang bisa diakses di penjara. Oke. Berarti kan orang ada duitnya ya. Itu dia cerita bahkan minta maaf setelah beliau keluar dari penjara, bahkan menawarkan saya kalau mau kemana-mana pesawat dia yang bayarin gitu. Nah kemudian hebohlah di Peduli Sahabat nih, karena waktu itu namanya panggilannya Gendut Wasesa. Nanti bisa cari di Facebooknya Peduli Sahabatnya. Nah itu dia heboh karena apa? Karena kemungkinan anaknya banyak. Iya kan? Karena saking semua ini kemudian terus kita pada masuk dalam mengingatkan tuh terus Pak nanti gimana kalau nanti anak ketemu anak dan sebagainya. Nah, alhamdulillah di situ beliau tobat ya. Ya alhamdulillah ya lewat Peduli Sahabat beliau bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, yang jadi masalah ada apa nih? Kok semua dimakan? Jadi beliau itu minta maaf nge-seksnya satu hari itu bisa sampai 3 kali 4 kali gitu. agak jadi juga ya. Jadi tiap hari dia harus nge-seks ya? Sekali 2 kali. Nah akhirnya saya cari referensi adanya ke hiperseks. Nah saya cuma menyarankan Bang sebaiknya periksa apakah memang ada gangguan biologis. Karena memang kalau ada memang gangguan biologis akan diterapi hormon kotorulahnya. Sejak itu kita nggak kontak lagi. Nah sampai sekarang hilang kontak. Ternyata beberapa tahun kemudian saya cari beliau sudah wafat. Seru banget. Nah tapi jadi gini, bagi teman-teman yang misalnya memang merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, maksudnya ada something wrong yang berbeda dari teman-teman yang lain, segera konfirmasi ke orang tua. Karena saya pernah menemui Bang Fed, dia di usia 16 tahun SMA itu belum pernah melakukan coli, onani dan mimpi basah. Belum pernah. Aneh kan? Jadi dia belum keluar spermanya gitu. Belum balik dia. Nah itu tuh di usia sekitar 16 tahun. Saya belum pernah coli, belum. Mungkin pernah kali begini-begini tapi nggak keluar. Enggak. Belum pernah. Mimpi basah juga belum pernah. Berarti kan ada kemungkinan ada kelainan hormon kan. Nah, saya bilang gitu ya. Ya, saya bilang sebaiknya nanti minta ayah atau bunda diantar ke rumah sakit untuk diperiksa. Apakah memang ada kelainan hormon? Kalau ada kelainan biar diterapi. Nah, kan si abang tadi juga sama kan yang Gendut Wasesa tadi. Itu kan kemungkinan ada kelainan hormon. Nah, tidak terkonfirmasi oleh orang tuanya atau dia nggak ngomong ke orang tuanya. Memang kembali lagi tadi Bang Fed, kalau dari contoh 1, 2, 3, 4 ya tidak adanya konfirmasi dan tidak terselesaikan ya masalah. Tidak selesaikan. Mestinya kalau misalnya nih minta maaf di SMA dia sudah nggak kuat gitu kan, pengen ngesek tiap hari kan, mestinya ngobrol sama orang tuanya. Kayak tensin kan kalau ngobrol sama orang tua. Sementara itu bapak sih mau ngesek kan yang jadi masalah kan di kita itu hal yang tabu gitu, untuk dibicarakan. Nah, akhirnya ya kasihan kan mengalami seperti itu. Alhamdulillahnya sih beliau ya tobat ya di akhir-akhir ininya. Hidupnya. Jadi betul-betul waktu itu setelah kenal Peduli Sahabat dia break dari semuanya, minta tobat kepada Allah, kemudian nggak melakukan lagi. Jadi udah berjanji tuh sama si yang tadi si warianya, udah ya kita sama-sama pisah, kita kembali ke jalan Allah. Nah, seperti itu. Jadi kedua itu kayak jatuh cinta aneh ya. Iya, tapi kan itu nggak semua orang akan berakhir seperti itu. Iya, maksudnya gini, dia tuh kan dia bayangkan sudah melalui berbagai macam seks. Ya dengan laki-laki, dengan perempuan, dengan waria yang gitu. Terus di ujungnya tobatnya itu gara-gara dia jatuh cinta sama waria. Sama waria yang dalam tarikh ini kan laki-laki kan.
yang ya betul-betul kemudian jadi sepakat gitu. Pokoknya kita ya sama-sama keluar terus ya udah kita tobat gitu. Atau mungkin percakapan saat di penjara itu ketika dia sama-sama pengen balik, kayaknya kita salah nih kayak begini nih, iya nih gitu. Waktu itu saya cerita ya, tapi detailnya saya lupa. Intinya memang saya dilihatin fotonya tuh si Waria ini memang cantik. Maksudnya tuh mungkin kalau teman-teman pernah melihat di Thailand ya, hati-hati. Kalau di Thailand itu yang kelihatannya cantik-cantik itu belum tentu perempuan yang original. Iya. Nah itu memang cantik. Nah tapi dia sudah kayak sampai di tahap nggak pengen ngesek tuh sama dia. Jadi memang betul. Nah itu mungkin saya kurang tahu ya, karena kan dia ditempatkan di selnya laki-laki, bukan di sel perempuan. Nah mungkin terjadi, saya kurang tahu waktu itu dia cerita, tapi saya lupa mungkin ya komunikasi apa yang akhirnya membuat dia jadi ya udah kita tobat. Nah menghubungi Peduli Sahabat dan alhamdulillah sih sudah keluar kemudian, dan dilihat dari progresnya dia. Jadi dia membantu teman-teman Peduli Sahabat termasuk donasi dan sebagainya. Qadarulahnya ketika lama nggak menghubungi, kan saya punya nomor pribadinya beliau, saya hubungi ternyata udah nggak ada. Sudah nggak ada. Nah tadi tuh menarik ketika pertama kali dia menawarkan diri kepada perempuan-perempuan. Lalu perempuan semua menolak karena not good looking dia. Yeah. Akhirnya dia melakukan sama laki-laki. Kenapa dia nggak bayar orang buat bayar PSK gitu? SMA guys, kan dia tadi masih dari keluarga yang tidak mampu. Oke lah, dia modal insto sama Fakta coba sama Sprite. Dibikin pingsan tuh cewek-cewek itu. Iya, jadi dia dari keluarga yang tadi tidak mampu. Nah dia melakukan seks bebas tadi berganti-ganti kan setelah memasuki dunia yang pemerintahan tadi, yang duitnya banyak tuh di sana. Oh, ini balasan dendam dia kayaknya Kak. Ada salah satu yang dia nggak berdamai sama diri dia sebelumnya. Dulu lu tolakin gua, sekarang gua punya duit. Cuma kan semua. Iya akhirnya. Bukan cuma karena tadi dia pertama kali berhubungan badan sama laki-laki. Tapi kan ada yang waria juga. Sakti juga sih orang ngeri nih. Ngeri juga loh. Iya kan, jadi kayak aneh gitu. Maksudnya anehnya dia kemudian melakukan dengan semuanya. Kemudian tobatnya juga aneh juga kan. Ya kalau misalnya tuh ya apa gitu, kecelakaan atau apa gitu ya. Jatuh cinta sama Waria ya. Tapi dia jatuh cinta, betul-betul jatuh cinta, dan dia sangat menghormati si entah, saya lupa waktu itu terjadi dialog karena saya lupa ya. Terjadi dialog di situ karena kan saya memang pengennya nanti buku itu kayak ada historinya gitu. Nah saya kan harus menggali lagi gitu kan. Nah itu dia cerita dan saya dilihatin fotonya dan memang ya. Kalau psikolognya kasihnya kenal. Yang tahu-tahu dibungkus sama dia. Kan saya bilang gini, Bang, kenapa nggak datang ke psikolog? Tahu nggak kasihnya? Psikolognya saya makan gitu. Coba kenal lu psikolognya. Sakti lu dia. Padahal minta maaf aja ya, memang minta maaf ya. Mungkin tadi nggak good looking, tapi karena kalau kata Bayem, lu punya duit, lu punya kuasa. Lu teriak apa Pak? Nah kalau tadi sekilas tadi ya 4 ini semua kan saat memang nggak konfirmasi, dan memang jadi makanya bagi para orang tua yang melihat ini, kalau ada pula dari anak-anak kita yang aneh segera dikonfirmasi. Nah bagi teman-teman nih yang mungkin mengalami hal-hal yang aneh-aneh, benar, sebaiknya kalau malu sama orang tua ya minimal kayak Bang Fer lah ya, ngobrol sama temennya dulu, cari tahu dan sebagainya, supaya nggak tadi hal-hal yang kemudian buahnya bisa bermacam-macam di kemudian hari. Jadi akhirnya saya bersyukur Kak. Nah kalau saya dulu ternyata ada manfaatnya juga. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya gitu. Jadi saat saya punya banyak masa lalu, terus banyak masa ngelihat ini dipukulin sama orang tua, tapi selesai sudah gitu. Akhirnya terkonfirmasi ya bahasanya. Selesai lah. Selesai ya, nggak menjadi pertanyaan. Nah itu yang bahaya. Jadi teman-teman buat para ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, agar kayaknya dari kecil anak-anak kita udah harus diajarin tuh namanya apa Kak? Sexuality education. Atau pendidikan seksualitas. Nah, pendidikan seksualitas itu di dalamnya ada pendidikan seks. Nanti di usia sekitar belasan tahun atau ketika menjelang pernikahan. Nah, itu penting tuh. Jadi kita bicara ini semoga mudah-mudahan ke depan pembicaraan terkait orang tua dan anak ini nggak jadi tabu gitu. Iya, betul. Nanti ke depan juga kita mau bikin nih bagaimana tipsnya, caranya untuk supaya ngobrol sama anak terkait masalah seksualitas. Ya, karena stimulus di sekarang kan banyak. Ada internet yang zaman dulu nggak ada.
Gitu Kak. Ya. Oke Kak ya. Ya. Udah dulu segini dulu antar pada Iya, nonton, nah. nih pada nonton ntar lah penasaran. Iya, biar penasaran. Part Kan ini dua. bagian 1 dia. Seks aneh bagian Iya, 1. bagian 1. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau ada kata-kata kita yang salah di sini, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semua kesalahan datangnya dari kita, kebenaran datangnya dari Allah. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Barakallahu fikum, gue Fed, kasihnya Egi, peduli sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. قد أفلح المؤمنون